Di sini saya akan mempresentasikan penelitian berjudul prediksi volume kayu berdasarkan diameter batang pohon menggunakan regresi linier sederhana. Nah, di sini saya memiliki 5 kata kunci. Yang pertama ada volume kayu, yang kedua diameter batang, yang ketiga regresi linier, keempat analisis kuantitatif, dan yang kelima dataset trace. Adapun latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan industri penghutanan dalam memperkirakan volume kayu secara akurat. Dalam proses pemanenan kayu, salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi volume kayu adalah ukuran diameter batang. Melalui analisis regresi linier sederhana, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah diameter batang memiliki hubungan yang signifikan terhadap volume kayunya. Informasi ini juga dapat membantu perencanaan penebangan dan pengelolaan hutan secara lebih efisien untuk nantinya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dan kemampuan diameter batang dalam memprediksi volume kayu menggunakan model regresi linier sederhana. Saya menggunakan metode penelitian. Ada pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif kuantitatif. Terus yang kedua ada metode penelitian adalah metode korelasional atau asosiatif karena analisis hubungan dua variabel yang numerik. Yang ketiga, data berasal dari 31 batang pohon dengan 3 variabel, yaitu ada girth, height, dan volume. Dataset diperoleh dari library bawaan dari ternyata. Untuk metode penelitian yang terakhir atau D, teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana dengan persamaan Y adalah volume kayu, X adalah diameter batang, delta 0 adalah interval, dan delta 1 adalah koefisien regresi, dan epsilon atau error. Beberapa grafik diagnostik yang digunakan untuk mengecek asumsi regresinya. Yang pertama di sini ada plot residual versus fit rate menunjukkan sebaran titik yang acak, artinya linearitas dan kestabilan variannya terpenuhi. Selanjutnya ada normal kiki plot menunjukkan residual menyebar mengikuti garis diagonal menandakan normalitas terpenuhi. Dan di sini ada scale location plot menunjukkan varian residual yang stabil. Dan selanjutnya di sini ada residual versus reverse tidak menampilkan outlier berpengaruh. Selain itu terdapat plot versus residual yang mengonfirmasi bahwa tidak ada pola tertentu sehingga model layak digunakan. Selanjutnya untuk hasil penelitian, berdasarkan hasil model regresi linier yang sederhana itu, diperoleh persamaan volume sama dengan min 36,94 ditambah 4,72 dikali dengan girth. Artinya setiap kenaikan diameter batang sebesar 1 inci akan meningkatkan volume kayu sekitar 4,72 kubik feet. Nilai korelasi sebesar 0,97 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara diameter batang dan volume kayu pada evaluasi model. Terus di sini juga ada nilai SME adalah 4,2 menunjukkan kesalahan prediksi yang rendah, dan nilai R2-nya sebesar 0,93, artinya 93% varians volume kayu dapat dijelaskan oleh diameter batang. Ini menunjukkan bahwa diameter batang merupakan prediktor utama untuk memperkirakan volume kayunya. Pun kesimpulannya, diameter batang atau girth memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap volume kayu. Model regresi yang dihasilkan terbukti sangat baik dalam memprediksi volume kayu. Dan untuk implikasi dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengelola hutan, estimasi volume kayu bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus menebang atau mengukur seluruh batangnya. Yang kedua, untuk industri kayu,
Hasil ini dapat membantu perancangan produksi. Dan yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya, model dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain seperti height agar akurasinya semakin meningkat. Oke teman-teman, bagian ini saya akan menjelaskan menggunakan RStudio untuk memperlihatkan secara lengkap proses analisis data saya yang memprediksi volume kayu berdasarkan dua variabel yang berbeda, yaitu diameter batang pohon atau girth dan tinggi pohonnya height. Nah, pada bagian awal ini ya teman-teman, saya memanggil beberapa library untuk mengefisienkan waktu. Saya akan sambil di run ya. Nah, untuk run sendiri ada dua cara teman-teman. Pertama bisa kita tekan di sini atau juga kita bisa menggunakan Ctrl plus Enter. Di sini untuk memudahkan saya akan menggunakan Ctrl plus Enter ya. Pertama kita run yang library di reverse, terus library ggplot 2, library caret, car, broom, dan ggfortify. Nah, di sini saya juga menggunakan tema BB agar tampilan plotnya itu terlihat bersih dan lebih minimalis tentunya. Nah, sekarang kita coba run untuk datanya ya. Nah, di sini terlihat teman-teman bahwa informasi mengenai pohon-pohon itu ada 3 variabel nih, bisa ada girth atau diameternya, ada height tingginya, dan ada volume dari pohonnya. Sekarang kita run lagi. Nah, untuk menganalisis model dapat diuji secara objektif. Saya membagi dua data. Yang pertama ini ada 80% data training set dan 20% data testing set. Dan nanti datanya akan muncul di sini. Nah, sekarang kita lihat model, volume, dan girth-nya. Di sini muncul ya teman-teman. Nah, di bagian ini itu kan menjelaskan analisis tentang regresi linear sederhana antara volume kayu sebagai variabel dependen dan girth-nya atau keliling batangnya sebagai variabel independennya. Model regresi yang dihasilkan itu volume sama dengan min 39,770 ditambah girth-nya yaitu 2,2267 dikali girth-nya sendiri. Artinya setiap kenaikan satuan girth akan meningkatkan volume kayu sekitar 2,2267 satuan. Jadi semakin besar keliling batang sebuah pohon, semakin besar juga volumenya nanti. Dari output juga terlihat bahwa p-value-nya untuk variabel gitu sangat kecil teman-teman, yaitu kurang dari 0,001. Ini berarti girth berpengaruh signifikan terhadap volume. Dengan kata lain, perubahan volume yang bisa dijelaskan oleh perubahan girth itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada nilai R-square sebesar 0,9346 atau 93,46%. Ini berarti bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 93% variabel volume kayu hanya dari satu variabel, yaitu girth-nya. Nah, untuk uji F-nya juga menggunakan p-value yang sangat kecil, yaitu di sini ada 2,552 E atau pangkat min 16. Ini menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan dan hubungan antara volume dan girth bukan hanya kebetulan saja. Dan sekarang di sini saya melakukan beberapa uji diagnostik. Yang pertama ada independent residual. Kita coba run ya teman-teman. Nah, di sini muncul hasilnya menunjukkan residual tidak mengalami auto reaksi atau RO-nya sama dengan 0. Sekarang kita run lagi.
Nah, di sini menunjukkan residual mendekati distribusi normalnya. Kita coba lagi. Nah, uji NFC tes ini menghasilkan p-value yang cukup besar sehingga asumsi varian konstan terpenuhi. Nah, di sini terdapat 4 plot, teman-teman. Yang pertama ini ada plot residual dan fitted. Pada grafik residual versus fitted ini, saya melihat sebaran titik residual yang tidak membentuk pola tertentu di sini. Titik-titik tersebar secara acak dari atas dan di bawah garis nol. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi linearitas dan homoskedasitasnya cukup terpenuhi karena tidak terlihat pola melengkung atau pola corongnya. Yang kedua ada kiki residual atau kiki plot. Nah, pada kiki plot ini sebagian besar titik berada mengikuti garis diagonalnya. Ini menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati normal. Meskipun ada sedikit penyimpangan di ujung-ujungnya sini, namun secara umum asumsi norma residual ini terpenuhi. Terus yang ketiga di sini ada scale location. Nah, pada grafik scale location ini garis tren terlihat cukup datar ya teman-teman, dan sebaran titik tidak membentuk pola melebar atau menyempit. Artinya varian residual cukup stabil di seluruh nilai fittednya. Ini mendukung asumsi homoskedasitas yang tadi. Dan yang keempat ini ada grafik residual versus average. Pada grafik ini tidak adanya titik dengan nilai Cook's distance yang menonjol. Artinya tidak terdapat data outlier yang berpengaruh besar terhadap model. Dengan ini, asumsi tidak ada pengaruh observasi ekstrim yang terpenuhi. Selanjutnya kita run lagi. Nah, pada plot fit versus residual yang ini, yang membuatnya itu dengan gap pada sebarannya acak dan tidak membentuk garis atau kurva yang tertentu. Hal ini kembali menegaskan bahwa hubungan antara volume dan grid bersifat linear, dan ini ada garis linearnya ya. Dan tidak ada masalah heteroskedasitas yang berarti garis regresi yang ditampilkan hanya menunjukkan tren fitted model, sedangkan garis-garis hijau menggambarkan yang ini, garis hijaunya kecil, garis-garis hijau ini menggambarkan selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksinya. Sekarang kita coba run lagi. Nah, di sini ada plot normal kiki plot lagi nih teman-teman. Titik-titik residualnya ini mengikuti garis lurus, menandakan residual berdistribusi mendekati normal. Selanjutnya kita run. Nah, di sini ada histogram residualnya. Pada histogram residual ini bentuknya menyerupai distribusi lonceng ya. Nah, ini loncengnya. Atau Bell-Savage yang memperkuat bahwa asumsi normalitas sudah cukup terpenuhi. Nah, di sini ada evaluasi model. Nah, berdasarkan hasil evaluasi model tadi, model regresi antara volume dan grid menunjukkan bahwa variabel grid memiliki pengaruh signifikan terhadap volume. Nilai p-value yang sangat kecil menunjukkan hubungan ini sangat kuat secara statistik. Nilai korelasi antara volume dan grid adalah sangat tinggi, yang menandakan bahwa diameter batang pohon merupakan prediktor yang kuat untuk memprediksi volume kayunya. Ini kita bisa lihat ya datanya. Nah, dari nilai RMSE ini menunjukkan beberapa besar rata-rata kesalahan prediksi. RMSE yang kecil berarti model cukup akurat, dan sedangkan nilai
R2-nya pada dataset menunjukkan seberapa besar variasi volume dapat dijelaskan oleh GERT. Semakin mendekati angka 1, semakin baik performa model yang akan menjelaskan datanya. Kita run lagi. Nah, ketika saya membuat model baru ini dengan prediktor height, menunjukkan bahwa height juga berpengaruh terhadap volume, tetapi kekuatan hubungannya tidak sekuat dengan GERT yang tadi ya. Nilai p-value yang tetap signifikan, namun angka R2 modelnya lebih rendah dibandingkan model set value model volume ke GERT yang tadi. Kita coba run lagi. Nah, hasil evaluasi model height menunjukkan bahwa RMSE-nya lebih tinggi dibanding model pertama, sehingga prediksinya kurang akurat. Yang begini nih teman-teman. Nilai R2-nya juga lebih rendah, yang berarti height-nya hanya menjelaskan sebagian kecil variasi volume. Nilai korelasi umum dengan height juga lebih rendah dibanding korelasi volume dengan GERT-nya. Nah, selanjutnya kita run. Nah, pada grafik regresi volume ini, terdapat titik-titik data menyebar cukup lebar ya teman-teman dari garis regresinya. Hal ini menandakan bahwa hubungan antara volume dan height tidak sekuat hubungan volume dengan GERT. Gambar tersebut juga memperlihatkan bahwa height bukanlah prediktor utama dalam menentukan volume kayu. Jadi kesimpulan menggunakan RStudio ini dapat disimpulkan bahwa diameter batang pohon adalah variabel paling kuat untuk memprediksi volume kayu. Volume kayu ke GERT memiliki R2 lebih tinggi, RSML lebih rendah, serta asumsi regresi lebih baik dibandingkan model kayu height. Dengan demikian, model yang pertama ini lebih baik digunakan untuk menganalisis data ini.